Satu, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan beberapa kajian ya. Kajian ini terkait kajian teori keperawatan dalam mata kuliah ya. Biasanya masuk dalam mata kuliah falsafah dan teori keperawatan. Mata kuliah ini membahas terkait tentang paradigma dan konsep-konsep model keperawatan yang dijadikan dasar kita sebagai profesi keperawatan untuk memberikan asuhan keperawatan. Jadi teori-teori yang akan dipelajari pada mata kuliah falsafah dan teori keperawatan itu merupakan teori-teori yang mendasari profesi perawat ya. Awal mula profesi perawat ada itu didasari oleh teori-teori yang telah dibuat oleh para ilmuwan keperawatan terdahulu sehingga terbentuklah namanya suatu profesi keperawatan. Dan salah satu ya dari teori yang awal ya, mungkin pertama ya, kalau di dalam keilmuan barat itu awal dari teori keperawatan itu dibawa oleh namanya Florence Nightingale ya. Florence Nightingale yang pada hari ini nanti saya akan berusaha untuk menceritakan ya terkait Florence Nightingale itu seperti apa dan teori apa yang dibawa oleh Florence Nightingale ya. Seperti yang Anda lihat di slide di sini, teori yang dibawa oleh Florence Nightingale itu adalah teori terkait tentang lingkungan atau environmental theory ya, seperti itu. Oke. Setelah nanti saya ceritakan ya terkait dengan Florence Nightingale, harapannya Anda semuanya dapat ya paling tidak mengenal mengenal Florence Nightingale ya, riwayat Florence Nightingale ya, dan mengetahui dan memahami konsep teori lingkungan dari Florence Nightingale. Baik, kita langsung mulai saja. Oke, kita bahas pertama Florence Nightingale dari riwayat hidupnya ya. Dia lahir di Italia ya pada tanggal 12 Mei tahun 1820 ya. Dan dia meninggal pada tanggal 13 Agustus tahun 1910 di London. Jadi dia merupakan anak kedua dari dua bersaudara ya. Jadi Florence Nightingale ini termasuk anak bangsawan ya, dari orang yang kaya ya, paling tidak orang yang berada ya, bukan dari kalangan-kalangan rakyat kecil, tapi mereka atau Florence Nightingale ini merupakan anak dari bangsawan. Untuk riwayat pendidikannya ya, Florence Nightingale ini pendidikan klasikal ya. Kalau klasikal itu berarti SD, SMA, itu dia pernah di Jerman, Prancis dan Italia ya, dan berpindah-pindah dia ya. Kemudian kalau di homeschool ya, pelajaran di rumah ya, dia diajari oleh orang tuanya sendiri ya, karena orang tuanya juga seorang pendidik juga ya, sehingga dia sampai mempunyai gelar ahli di bidang matematika ya, yang diajar oleh orang tuanya sendiri. Pada umur 17 tahun ya, Florence Nightingale ini mendedikasikan diri sebagai pemberi perawatan ya pada orang sakit di Inggris ya. Di sana perannya Florence Nightingale ini menghabiskan ya waktunya ya itu berbicara dalam hal edukasi di bidang kesehatan dan mengambil peran dalam perawatan kesehatan. Itu pada umur 17 tahun ya. Kemudian pada tahun 1844 ya, dia menjadi seorang mahasiswa perawat ya di Lutheran Hospital of Pastor Flittner ya di Jerman. Jadi pada tahun 1844 dia menjadi mahasiswa perawat di Lutheran Hospital of Pastor Flittner di Kassel, Jerman. Ini masa-masa Florence Nightingale ya, ketika sudah tua ya, kemungkinan sudah mau meninggal ya. Ini foto terakhir pada tahun 1910 ya.
Bisa Anda lihat, ini fotonya masih terdokumentasi di Museum London ya. Di London sana ada museum yang khusus Florence Nightingale. Di sana riwayat Florence Nightingale dari awal karir sampai dia meninggal terdokumentasi di Museum Florence Nightingale. Kemudian Florence Nightingale ini bekerja ya setelah dia lulus menjadi dari sekolah perawat ya, dia bekerja di sebuah instansi tempat perawatan bangsawan ya. Jadi dia bekerja di sebuah instansi tempat perawatan bangsawan yang sakit di London. Dia sebagai kepala perawat ya sampai tahun 1854. Nah, pada tahun 1854 ya, dia juga di sini berperan sebagai perawat luka ya. Perawat luka pada tentara-tentara Inggris ya ketika melawan Rusia di Turki. Jadi Florence Nightingale ini salah satu perawat yang sukses dalam memberikan perawatan pada tentara militer ya. Dia ditemani oleh teman-temannya yang lain yaitu 38 perawat yang lainnya. Florence Nightingale ini sebagai pemimpin dari 30 perawat. Jadi dia masuk di medan perang sebagai perawat tentara-tentara yang sakit ya, terutama dalam memberikan perawatan luka. Di samping menjadi perawat luka pada tentara-tentara yang sakit pada perang di Turki ya melawan Rusia ya, pada waktu perang Inggris melawan Rusia, Florence Nightingale ini juga sebagai asisten psikiater ya pada perang melawan Rusia Turki. Jadi perannya dia sebagai psikiater ini adalah membantu kirim surat ke keluarga oleh para tentara. Jadi menuliskan surat kemudian mengirimkan ya, kemudian sebagai tempat untuk bercerita bagi tentara-tentara ya, dan membantu membacakan surat dari keluarga. Jadi dia mendampingi para tentara-tentara yang mengalami suatu sakit ataupun yang tidak mengalami suatu sakit ya, dengan membantu mengirim surat kepada keluarga dan membacakan surat dari keluarga. Ini gambar ya dari 38 perawat ya yang dipimpin oleh Florence Nightingale pada waktu perang di perang di Turki melawan Rusia ya. Inggris melawan Rusia. Dia dipanggil sebagai perawat luka ya pada pada tentara-tentara Inggris pada perang Crimean War atau perang Crimean yang ketika melawan Rusia. Lihat baju-bajunya syari semuanya ya, baju-bajunya dress semuanya dan memakai caps di sana. Ini salah satu contoh gambar ya yang diambil dari museum mungkin di sana ya. Saya dapatkan artikel ini. Peran Florence Nightingale dalam memberikan perawatan pada tentara yang sakit ya, bisa Anda lihat di dalam gambar. Oke. Oke, selanjutnya ya pada tahun 1856 ya Florence Nightingale kembali ke Inggris ya. Kemudian dia mendirikan sekolah pelatihan perawat di Rumah Sakit Thomas di London ya. Kemudian murid-muridnya itu dikirim ke rumah sakit seluruh Inggris. Dan ketika perang melawan ya, ketika dia sebagai perawat ya pada perang ya melawan Rusia, dia mendapat gelar The Lady with Lamp ya. Jadi kemana-mana, soalnya nih Florence Nightingale ketika memberikan perawatan kemana-mana membawa lampu, kalau di kita namanya kayak lampu petromak ya, atau lampu yang dari api, sulutan api itu loh. Jadi lampu bukan senter ya, kalau senter dari baterai ya, belum ada baterai dulu ya. Ini lampu kayak lampu yang dibawa dengan tangan dengan menggunakan api itu loh. Sehingga dia diberikan gelaran The Lady with the Lamp. Dan pada tahun 1983 dia mendapatkan penghargaan dari Ratu Victoria, yaitu penghargaan dari Ratu Inggris ya, dari Royal Red Cross ya, karena dedikasinya terhadap
tentara-tentara, merawat tentara, dan bekerja dalam bidang kesehatan. Oke, itu sekilas ya, sekilas terkait tentang riwayat ya, riwayat histori singkat dari Florence Nightingale ya. Nanti Anda bisa lebih lengkapnya bisa lihat di dalam buku ya, dalam buku Fundamental of Nursing. Di situ juga disampaikan ada beberapa materi terkait Florence Nightingale, Anda bisa baca lengkapnya di sana. Oke, selanjutnya kita mulai ke topik utamanya ya, yaitu berupa teori yang dibawa oleh Florence Nightingale ya, yaitu environmental theory atau teori lingkungan ya. Jadi Nightingale ya dalam teori lingkungannya ya menyebutkan bahwa perawat itu sebagai individu yang dapat memanfaatkan lingkungan ya. Jadi perawat itu memodifikasi lingkungan ya, membuat lingkungan ya untuk membantu pemulihan. Jadi kita memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitar pasien untuk membantu dalam pemulihan kondisi pasien. Di antaranya adalah perlunya inisiatif ya, inisiatif dari perawat dalam pengaturan lingkungan ya. Lingkungan itu sangat mempengaruhi dari kesembuhan ya kalau dalam teori Florence Nightingale ini. Jadi perlunya inisiatif perawat dalam pengaturan lingkungan yang sesuai ya untuk pemulihan kesehatan pasien secara bertahap. Kalau misalkan ya seperti contoh misalkan lingkungan yang kumuh, lingkungan yang bising itu pasti akan mempengaruhi kesehatan pasien atau proses penyembuhan, kecepatan proses penyembuhan dari kondisi pasien. Kemudian faktor eksternal yang lain yang terkait dengan lingkungan yaitu yang mempengaruhi kesehatan dan kehidupannya adalah proses psikologisnya ya. Jadi lingkungan ini memang tidak hanya pada fisiknya tetapi juga lingkungan berupa lingkungan yang mempengaruhi psikologisnya ya. Jadi ada hal-hal yang mempengaruhi psikologis, lingkungan itu mempengaruhi psikologis, itu harus kita kendalikan ya, atau kita maintenance, kita kendalikan untuk proses membantu pemulihan kesehatan dari pasien. Sehingga ketika fisiknya dan psikologisnya ya yang terdampak oleh faktor lingkungan itu dapat kita kendalikan, kemungkinan pastinya akan mempercepat dari proses penyembuhan dari pasien. Teorinya adalah teori pertama dalam keperawatan ya, dan sebagai pelopor dari fondasi teori keperawatan pada saat ini. Jadi teori Florence Nightingale ini adalah teori pertama ya, teori perawat pertama di antara teori-teori yang lain yang baru muncul setelah teori Florence Nightingale. Jadi teori environment teori ini yang digagas oleh Florence Nightingale ini merupakan teori utama yang dijadikan sebagai landasan untuk pengembangan teori-teori yang selanjutnya. Ini bisa dikatakan neneknya atau buyutnya dari teori keperawatan atau pakar ilmu keperawatan, yaitu Florence Nightingale. Nah, konsep utama dari teori Florence Nightingale ini ada 4 bidang ya. Yang pertama adalah sebagai nursing ya. Jadi Florence Nightingale memandang bahwa ada 4 utama yang mempengaruhi kesehatan. Di sini adalah nursing kita sebagai perawat, kemudian human being, kehidupan manusia ya, kemudian lingkungan atau environment, dan health, kesehatan. Empat-empatnya ini ya harus seimbang, atau karena apa? Dari 4 komponen ini akan mempengaruhi kesehatan ya. Seorang manusia membutuhkan perawat untuk proses penyembuhannya. Seorang manusia ya, kehidupan manusia dipengaruhi oleh lingkungan. Seorang manusia butuh hidup secara sehat. Sehat dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, karena pada komponen ini makanya akan saling berkaitan dan saling berhubungan, sehingga ketika dari 4 komponen ini dijaga keseimbangannya, kemungkinan akan terjadi peningkatan status kesehatan atau kesehatannya akan terjaga. Maka konsep utama dari teori Florence Nightingale ada 4,
nursing, ya kita sendiri sebagai seorang perawat. Yang kedua adalah human being, kehidupan manusia. Kehidupan manusia akan mempengaruhi oleh kesehatan dia sendiri. Kemudian lingkungan juga berdampak pada status kesehatan dan kesehatan itu sendiri, ya, yang mempengaruhi dari kondisi kesehatan dari kehidupan manusia. Nah, empat teori konsep utama Florence Nightingale. Kita bahas yang pertama, ya. Konsep utama teori Florence Nightingale yang pertama, nursing, perawat, ya. Jadi di sini kita sebagai perawat itu apa yang harus dilakukan perawat, yaitu menempatkan pasien pada kondisi lingkungan yang terbaik. Tugas kita pada konsep teori Florence Nightingale ini, konsep utama Florence Nightingale ini, yaitu kita sebagai perawat harus dapat menempatkan pasien pada kondisi lingkungan yang terbaik. Jadi perawat harus mampu memanfaatkan, ya, dengan tepat, ya, segala sesuatu yang ada di lingkungan, ya, baik udara bersih, cahaya, kebersihan, ya, ketenangan, ya, serta pemilihan yang tepat dalam pengaturan makanan. Jadi Florence Nightingale ini merefleksikan, ya, seni keperawatan sebagai reparatif proses, ya, proses pemulihan, ya, atau proses dari penyembuhan dari kondisi pasien. Baik, untuk konsep utama selanjutnya di sini adalah human being, ya, kehidupan manusia. Florence Nightingale dalam hal ini tidak mengartikan secara spesifik, ya. Tapi Florence Nightingale hanya menjelaskan human being hanya sebagai sebuah hubungan terhadap lingkungan, ya. Kehidupan manusia itu hanya sebuah hubungan terhadap lingkungan dan pengaruh lingkungan kepada pasien. Dalam hal ini adalah dirinya sendiri sebagai manusia. Jadi kehidupan manusia itu mempunyai hubungan terhadap kondisi pasien itu sendiri, ya. Jadi human being mempunyai kaitan dengan kondisi lingkungan. Kalau lingkungannya oke, maka kehidupan manusia juga akan baik. Kalau lingkungannya kurang baik, maka kehidupan manusia tersebut juga pastinya tidak akan baik. Sehingga di sini Florence Nightingale hanya menjelaskan human being hanya sebagai sebuah hubungan terhadap lingkungan dan pengaruh lingkungan kepada pasien, ya. Dalam ini adalah kepada manusia. Kemudian konsep utama selanjutnya adalah berupa environment, yaitu lingkungan, ya. Nah, teori ini, ya, menjelaskan tentang lingkungan fisik dengan sebuah model kesehatan komunitas, ya. Jadi menjelaskan tentang lingkungan fisik. Kalau lingkungan fisik berarti arahnya ke misalkan pencahayaan, kemudian suasana kelembapan, ya, suhu, temperatur, ya. Tetapi diaplikasikan di dalam model kesehatan komunitas, ya. Komunitas itu berarti adalah kesehatan secara berkelompok dalam masyarakat. Ada kelompok grup yang hidup bersama dalam suatu daerah tertentu, ya, namanya komunitas. Jadi segala hal yang meliputi kehidupan manusia memiliki hubungan dengan kesehatannya. Jadi segala hal yang meliputi kehidupan manusia memiliki hubungan dengan kesehatannya. Ketika manusia bergerak kemana, berpikir, ya, kemudian dia menjalin suatu kehidupan, itu pastinya akan ada kaitannya dengan kesehatannya. Konsep yang utama yang terakhir di sini adalah health, ya, kesehatan, ya. Ini Florence Nightingale juga tidak mendefinisikan secara spesifik, ya, tetapi teori ini mempercayai bahwa seorang perawat itu harus menyediakan perawatan untuk orang yang sehat, ya, sama baiknya untuk orang yang sakit. Jadi kesehatan di sini memandang bahwa kita sebagai seorang perawat tidak hanya memberikan perawatan pada orang yang sakit, tetapi juga memberikan perawatan pada orang yang sehat. Jadi konsepnya di sini adalah konsep sehat dan sakit, ya. Perawatan yang diberikan kepada individu yang sehat maupun yang sakit. Maksudnya bagaimana? Yang sehat statusnya akan ditingkatkan kesehatannya, kemudian yang sakit kondisinya dipulihkan atau dikembalikan dalam kondisi yang sehat. Teori ini menganggap bahwa perawat harus terlibat dalam aktivitas promosi kesehatan, ya. Dalam hal kesehatan ini tugas perawat, ya, salah satu tugas perawat adalah memberikan promosi kesehatan, memberikan edukasi, ya, dalam memberikan edukasi.
Nah, ini sejalan yang dijalani oleh Florence Nightingale ya, dia mendedikasikan kesehatannya dalam memberikan banyak berbicara dalam bidang kesehatan, sehingga dalam teorinya dia ini perawat harus terlibat dalam aktivitas promosi kesehatan. Oke, baik, itu tadi adalah konsep utama ya, konsep utama dari teori Florence Nightingale, yaitu ada nurse ya, perawat ya, kemudian human being, kehidupan manusia, environment, lingkungan, dan yang terakhir adalah health, kesehatan. Nah, dari empat tadi muncul suatu sub-sub ya, sub-sub dari konsep environment theory ya, sub-sub dari teori lingkungan ya. Jadi seperti yang dapat Anda lihat ya, bahwa ini ada banyak sub-sub dari konsep utama ya. Anda lihat di tengah adalah di center dalam gambar itu adalah ada klien, yaitu sebagai pasien, dan di luar dari klien ya, di dalam sebuah lingkaran itu dipengaruhi oleh atau dirawat oleh seorang perawat ya. Perawat dalam hal ini adalah memfasilitasi lingkungan untuk membantu kesembuhan klien. Jadi perawat di sini ya membantu atau memodifikasi lingkungan ya. Yang warna biru ini adalah faktor-faktor lingkungan oleh perawat dimodifikasi kemudian dalam rangka proses pemulihan kesehatan pada klien. Nah, sehingga pada kerangka konseptual dari teori ini bahwa paradigma keperawatan ya, atau konsep utama tadi yang perawat, human being, health, environment ya, harus dalam kondisi seimbang ya. Yang artinya apa? Perawat dapat memanipulasi lingkungan dan pasien meresponnya ya. Jadi perawat membuat lingkungan sedemikian rupa dan pasien akan meresponnya. Nah, respon pasien itu nanti seperti apa? Apakah akan membaik atau memburuk, tergantung dari kita, kemampuan perawat dalam memodifikasi dari suatu lingkungan. Nah, apa-apa sajakah faktor-faktornya ya dari lingkungan? Di sini ada noise ya, kebisingan atau ketenangan ya. Kemudian air, udara ya. Bentar, saya kasih warna biar berbeda. Oke. Ada noise, itu adalah kebisingan. Jadi membuat lingkungan nanti bagaimana menjadi tenang, tidak gaduh. Kemudian udara ya, kebersihan dari udara ya, tidak ada polusi, udaranya segar, sehat, sirkulasinya baik ya. Kemudian nutrisi ya, kebutuhan nutrisi tubuh yang dikonsumsi oleh pasien. Kemudian pencahayaan ya. Kemudian bedding ini adalah lingkungan tempat tidur ya. Lingkungan tempat tidur itu juga mempengaruhi kesehatan. Kalau tempat tidurnya kelembapannya tinggi, maka akan timbul banyak mikroorganisme dari tempat tidur, sehingga harus diganti secara bertahap. Kemudian variety, kemudian kesehatan lingkungan ya, lingkungan rumah ya. Kemudian harapan ya. Kemudian kebersihan dan ventilasi. Nah, semua faktor-faktor ini di dalam lingkungan itu mempengaruhi dari kesehatan pasien, sehingga perawat harus mampu dalam memodifikasi dari lingkungan untuk meningkatkan atau mencapai proses kesehatan pasien ya. Oke. Ini penjelasannya dari masing-masing dari subkonsep dari lingkungan tadi ya, yaitu health of house atau kondisi rumah ya. Ini dijelaskan oleh Florence Nightingale bahwa pengaruh konstruksi rumah yang buruk bagi orang sehat ya sama buruknya dengan konstruksi rumah yang sakit ya, yang buruk terhadap orang yang sakit. Maksudnya gimana? Baik orang sehat atau orang sakit, ketika kondisi rumahnya buruk maka akan mempengaruhi kesehatan ya. Kemudian yang kedua adalah ventilation and warming ya, ventilasi dan suhu ruang. Florence Nightingale sangat prihatin ya pada udara yang berbahaya ya. Dalam ini dia menjelaskan keprihatinan dia terhadap pencemaran udara ya, misalkan limbah cair, kemudian udara yang bau ya, berasal dari kotoran ya.
Kemudian Florence Nightingale juga menjelaskan bahwa pentingnya suhu kamar ya. Suhu tidak terlalu hangat dan tidak boleh terlalu dingin. Jadi nanti dalam merawat pasien maka kita harus sesuaikan dengan kondisi pasien bahwa suhunya itu lebih baiknya seperti apa ya yang dapat meningkatkan kenyamanan dari suatu pasien. Kemudian yang selanjutnya adalah light atau pencahayaan ya. Florence Nightingale mempercayai bahwa hal kedua setelah udara yang bersih ya, bahwa pasien itu membutuhkan cahaya. Ya. Jadi Florence Nightingale dalam selama proses Crime Wars ya, dia mencatat bahwa paparan sinar matahari langsung itu diperlukan oleh pasien ya. Nah sebelumnya pada perang di Crime War ya, perang Krim ya, itu mencatat bahwa kalau tidak ada ventilasi cahaya yang masuk maka itu akan mempengaruhi kondisi pasien ya, proses infeksi terjadi, maka diperlukan cahaya yang masuk dan adanya ventilasi. Kemudian yang selanjutnya adalah noise, yaitu kebisingan ya. Florence Nightingale mengatakan ya bahwa ya seharusnya pasien itu bangun tidak seharusnya ya bangun secara tiba-tiba selama proses pada bagian pertama dari tidurnya. Jadi Florence Nightingale menganggap bahwa ketika seseorang yang sudah tidur ya semestinya tidak bangun secara tiba-tiba oleh suatu gangguan, karena itu akan mempengaruhi dari kualitas tidurnya. Seperti itu. Nah, ketika muncul suatu terbangun di tengah-tengah tidurnya oleh suatu gangguan tertentu, berarti di dalam diri seorang pasien itu ada suatu permasalahan. Baik apakah itu permasalahan fisik atau karena lingkungan yang tidak mendukung dari proses tidurnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah variety, keanekaragaman. Nah, ini Florence Nightingale sangat jeli sekali ya. Ini Florence Nightingale mendiskusikan bahwa kebutuhan perubahan berkala ya. Jadi biar tidak boring atau tidak jenuh ya terhadap lingkungan di mana tempat pasien itu tinggal ya. Jika pasien tinggal lama di suatu ruangan ya, lingkungannya tidak kita modifikasi, kita tidak kasih variasi, maka pasti akan mengalami kejenuhan. Di sini Florence Nightingale memberikan ide perubahan-perubahan berkala terkait warna ya, bentuk lain, termasuk memberikan pasien bunga ya, tanaman-tanaman yang berwarna cerah, dikasih lukisan ya, kemudian diberikan buku-buku membaca, menyulam, menulis ya, membersihkan untuk memberikan keragaman ya. Nah, sehingga pasien selama proses perawatan itu merasa nyaman dan tidak bosan dan punya aktivitas yang sesuai dengan kemampuannya selama sakit ya, akan membaca, menyulam seperti itu. Sehingga butuh suatu keanekaragaman. Inilah salah satu konsep dari environment theory yang dibawa oleh Florence Nightingale, yaitu variety, yaitu keanekaragaman. Kita membuat suatu kondisi di mana pasien itu tidak menjadi boring. Kemudian yang selanjutnya adalah bed and bedding ya, tidur dan merapikan tempat tidur ini ya. Florence Nightingale ini mencatat ya, selama prosesnya dia memberikan perawatan ini mencatat bahwa pasien dewasa melakukan ventilasi dalam kondisi yang lembab selama 24 jam melalui paru-paru dan kulit ya. Kita manusia dewasa, dia mencatat manusia dewasa melakukan ventilasi ya, ventilasi udara lewat hidung dan ventilasi lewat kulit, yaitu berupa keringat ya, seperti itu. Nah, materi-materi organik itu bisa tinggal di spray atau tempat tidur ya, sehingga tempat tidur itu harus diletakkan pada ruangan yang cahayanya dekat dengan ventilasi atau jendela, sehingga paparan sinar matahari itu dapat meminimalkan jumlah mikroorganisme yang ada di dalam tempat tidur tersebut. Karena apa tadi? Udara yang keluar dari tubuh manusia melalui pernafasan dan keringat itu juga sempat media bakteri. Sehingga kondisi tempat tidur harus kita ganti secara bertahap, mulai spraynya semuanya. Kemudian selanjutnya adalah personal cleanse, yaitu kebersihan diri ya. Jadi di dalam teorinya ini bahwa perlunya menjaga kebersihan pori-pori kulit dari pasien, maka kita perawat di sini nanti pastinya akan memberikan
kebersihan diri pada pasien, baik nanti kita memandikan pasien ya untuk menjaga kebersihan, untuk menghilangkan kelembapan-kelembapan atau keringat-keringat yang keluar dari tubuh pasien. Nah, seorang perawat ini harus mencuci tangannya dengan frekuensi sangat sering dalam kegiatan sehari-hari. Dan Flora Nightingale juga konsen terhadap kebersihan diri perawat ya, tidak hanya kebersihan diri dari pasien untuk menjaga perawat itu sendiri dari kontaminasi penyakit dari pasien. Maka kita seorang perawat harus melakukan cuci tangan sesering mungkin ya setelah kontak dengan pasien. Kemudian subkonsep teori lingkungan selanjutnya adalah nutrisi ya, nutrisi dan taking food ya. Nutrisi dan mengkonsumsi makanan ya. Dalam teori lingkungan, pada teorinya ya bahwa seseorang mempunyai selera yang berbeda ya pada makanan dan waktu makanan ya. Disinilah kita sebagai perawat harus memandang individu itu kan beraneka ragam ya. Dia mempunyai selera yang berbeda terhadap makanan dan waktu makanan ya. Ada yang pagi jam 8 sudah lapar ya, ada jam 10 sudah lapar atau belum lapar gitu. Nah, maka kita harus jeli terhadap kondisi pasien ya terkait tentang nutrisi dan konsumsi makanan. Dan pemberian makanan pada porsi makanan kecil itu lebih ya, kalau dari teori ini memandang bahwa memberikan porsi yang kecil itu lebih menguntungkan daripada memberikan porsi yang besar ya pada makanan pagi dan malam. Kemudian mengurangi gangguan ya selama pasien makan ya. Jadi selama pasien makan itu biar pasien tuh fokus makan saja ya, meminimalkan pembicaraan hal-hal yang tidak penting yang mengganggu proses makannya. Nah, ini dari sub konsep teori keperawatan teori dari nutrisi dan taking food atau konsumsi makanan. Nah, sub konsep teori lingkungan berikutnya adalah gathering hopes dan advice, yaitu memberikan harapan dan nasihat ya. Flora Nightingale menulis dalam teori lingkungannya bahwa menyemangati orang yang sakit ya secara tidak benar ya dengan meringankan penyakit mereka ya dan bahayanya tidak membantu ya. Jadi kita harus berbicara jujur ya, memberikan semangat yang jujur terhadap orang yang sakit ya. Kita membicarakan sesuatu yang memang kondisinya apa adanya, itu yang kita sampaikan dan kita berikan suatu support, dukungan ya, semangat ya. Jangan memberikan harapan-harapan yang palsu ya terhadap kondisi pasien. Hal itu tidak akan membantu ya, tidak akan membantu dari kondisi pasien. Ini yang disampaikan oleh Flora Nightingale. Flora Nightingale juga mendorong perawat untuk memperhatikan apa yang dikatakan oleh pengunjung ya. Oleh pengunjung. Jadi pengunjung orang sekitar ya, misalkan di sini adalah keluarga, kita harus memperhatikan karena keluarga nanti akan berdampak atau mempengaruhi juga dari kondisi dari pasien. Percaya bahwa orang yang sakit harus mendengar kabar-kabar yang baik ya, yang akan membantu mereka menjadi lebih sehat gitu ya. Jadi makanya kalau di rumah sakit sekarang ini ya, konsep ini juga diterapkan di rumah sakit bahwa ada pembatasan pengunjung ya, kemudian konten-konten redaksi perkataan-perkataan yang harusnya sifatnya membangun pasien itu juga harus diperhatikan. Selanjutnya adalah social consideration, ada pertimbangan sosial. Nah, Nightingale mendukung ya pentingnya melihat atau melampaui individu ke lingkungan sosial tempat dia tinggal. Jadi selain lingkungan tempat dia dirawat ya, kemudian kita juga mengkaji ya, di dalam sini perawat mengkaji ya. Nightingale mengkaji ya di mana tempat pasien itu tinggal, karena tempat tinggal pasien akan mempengaruhi kesehatan. Tadi pada konsep yang di awal bahwa rumah yang sehat, pasien yang sehat maupun pasien yang sakit dipengaruhi oleh rumah yang sehat juga, gitu. Seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya adalah
terkait kelebihan dari teori lingkungan Florent Nightingale ini, bahwa teori lingkungan Nightingale ini memiliki penerapan yang luas ya bagi praktisi ya. Modelnya dapat diterapkan di lingkungan perawatan intensif rumah sakit yang paling kompleks, rumah, tempat kerja, ataupun masyarakat luas. Dan membaca teori lingkungan Nightingale meningkatkan kesadaran perawat tentang bagaimana lingkungan mempengaruhi hasil dari perawatan dari klien. Sehingga kita sebagai perawat harus pintar-pintarnya kita ini memodifikasi lingkungan dalam rangka untuk meningkatkan status kesehatan pasien. Nah, kelemahan dari teori Florent Nightingale ini bahwa dalam teori lingkungan Nightingale ya ada sedikit informasi ya tentang lingkungan psikososial ya dibandingkan dengan lingkungan fisik ya. Jadi mayoritas pembahasannya adalah lebih banyak ke lingkungan fisik ya. Penerapan konsepnya di abad ke-20 ini dipertanyakan ya terkait lebih sedikitnya membahas tentang lingkungan psikososial daripada lingkungan fisik. Jadi kesimpulannya ya dari teori Florent Nightingale ini yaitu environment theory ya atau teori lingkungan, bahwa teori lingkungan keperawatan adalah teori perawatan pasien ya. Teori lingkungan keperawatan adalah teori perawatan pasien. Jadi ini berfokus pada perubahan lingkungan pasien untuk mempengaruhi perubahan kesehatannya. Jadi lingkungan mempengaruhi dari status kesehatan pasien. Dengan cara ini model yang harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pasien, karena masing-masing pasien mempunyai bisa dikatakan adaptasi terhadap lingkungan yang berbeda-beda. Maka kita harus sesuaikan dengan masing-masing dari kondisi pasien. Faktor lingkungan mempengaruhi pasien yang berbeda ya, karena yang unik ya untuk situasi dan penyakit mereka ya. Setiap penyakit ataupun individu pasien itu mempunyai karakteristik yang unik, sehingga kita sebagai perawat harus dapat menyesuaikan lingkungan terhadap kondisi sakitnya atau penyakitnya ataupun terhadap individu pasien itu sendiri. Perawat harus menangani faktor-faktor ini ya berdasarkan kasus per kasus ya untuk memastikan faktor yang diubah dengan cara yang baik untuk merawat pasien, individu, dan pasien sesuai dengan kebutuhannya. Jadi intinya adalah kita harus mampu sebagai perawat dalam memodifikasi suatu lingkungan dalam rangka untuk meningkatkan status kesehatan pasien. Baik, mungkin cukup ini yang kami sampaikan, yang bisa sampaikan terkait tentang teori dari Florent Nightingale terkait teori lingkungan. Semoga bermanfaat dan Anda dapat mengetahuinya minimal dan memahami terkait teori lingkungan ini, sehingga kedepannya Anda sudah mempunyai rancangan sebagai perawat dan apa yang harus dilakukan sebagai perawat dalam memodifikasi lingkungan untuk meningkatkan status kesehatan pasien. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.